Ya Bapak Ibu ya, boleh saya pantun dulu ya Bapak Ibu. Diminta bantuannya untuk cakepnya ya Bapak Ibu ya. Di atas kusen ada buah duren. Cakep. Cakep. Masak cumi dicampur nasi. Cakep. Untuk sahabat teknologi Provinsi Bali yang keren, Cakep. izinkan saya memandu sesi ini. Iya, terima kasih cakep dan reaksinya Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul walaupun dalam sesi secara daring ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa berkumpul secara daring ini dalam keadaan sehat di hari suci purnama malam hari ini, dan semoga kita bisa berkumpul secara luring sesegera mungkin ya Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini kita tunjukkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun demi ketertiban dan kehikmatan boleh Bapak Ibu di mute terlebih dahulu dan dinyanyikan dalam hati ya Bapak Ibu ya. Pada Pak Yuda kami mohon bantuan untuk share screen. Terima kasih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Baik, selanjutnya mari kita menundukkan kepala sejenak, mengucapkan syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan mohon perlindungan. Semoga Bapak Ibu bisa dilancarkan dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembatik level 4 tahun 2024. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Izinkan kami tutor pembatik level 4 kelas 2 untuk memperkenalkan diri. Mohon izin Pak Yuda untuk dibantu share flyernya. Pantun lagi ya Bapak Ibu ya, sembari kita menunggu Pak Yuda. Cakepnya juga ya, jauh-jauh mencari taksi. Cakep. Cakep. Agar bisa pulang dengan nyaman. Cakep. Cakep. Demi memiliki teman dan koneksi, Cakep. mari kita berkenalan. Jadi Bapak Ibu, Cakep. wah, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyiapkan snack ya, camilan, kemudian wedangnya Bapak Ibu, supaya kuat sampai terakhir kita berwebinar malam hari ini. Oke Bapak Ibu, perkenalkan kami tutor pembatik level 4 kelas 2 ya Bapak Ibu untuk Provinsi Bali. Dari yang di atas ada Bu Ati Rosida dari PTP BGP Provinsi Banten.
Kemudian yang berdiri ya Bapak Ibu dari kiri ke kanan, ada Pak Komang Rika Adiputra, Kepala Sekolah ya Bapak Ibu di SMK Kesehatan Bali Medika. Kemudian ada, izin mute ya Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Inyoman Haryantara dari SMP Negeri 4 Peta, kemudian ada senior kami Blikomet ya, Pak Komang Widiatnya dari SMA Negeri 2 Banjar, dilanjutkan dengan Kak Agus, Imadi Agus Supetrayasa SMA Negeri 2 Kuta, kemudian ada yang di paling kanan itu adalah Kak Yokta ya, IGD Yokta Pradana SMA Negeri 1 Marga. Nah, dua wanita cantik ini, ya dua wanita cantik ya. Yang di kiri ada senior saya, Bu Eka, Ibu Loh Eka Yanti di SMK Negeri 3 Singaraja, kemudian yang paling junior, yang paling tinggi, itu Kak Yuda ya, Bapak Dewa Made Yuda Andika, SMA Negeri 4 Denpasar, dan saya sendiri Putu Sri Utami Dewi. Jadi kami akan membersamai Bapak Ibu sampai tanggal 31 Oktober 2024 ya. Terima kasih Pak Yuda bantuannya untuk share screen. Baik, semoga jaringannya aman ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau suara saya tiba-tiba tenggelam, mohon dibantu di kolom chat ya. Jadi kami mengucapkan selamat karena Bapak Ibu sudah berhasil bergabung bersama kami di level 4 ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali perjalanan yang sangat panjang dari level 1, level 2, level 3, dan sekarang di level 4. Sekali lagi selamat datang di level 4 program bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK Pembatik tahun 2024 dengan tema Inovasi Pembelajaran Digital sebagai Wujud Implementasi Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu peserta pembatik tahun 2024 yang sudah mencapai level 4 yaitu level berbagi dan berkolaborasi telah mencapai tahap akhir dalam perjalanan pembatik 2024 ya. Jadi level 4 ini akan berfokus pada kegiatan berbagi dan berkolaborasi dalam memanfaatkan platform teknologi pendidikan baik yang dimiliki oleh Kemendikbudristek maupun platform eksternal kementerian. Pada level tertinggi ini, Bapak Ibu telah menyandang predikat sebagai sahabat teknologi. Selamat ya Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Jadi sahabat teknologi merupakan para guru hebat yang telah membuktikan kompetensinya secara lengkap dan diharapkan dapat menjadi mitra dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota di wilayah masing-masing dalam menggerakkan pendayagunaan TIK untuk pembelajaran. Sahabat teknologi pun berkesempatan untuk mengikuti seleksi Duta Teknologi tahun 2024, yakni peserta terbaik di setiap provinsi. Duta Teknologi bertugas melakukan upaya penyebaran dan peningkatan pemanfaatan platform teknologi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di provinsi masing-masing. Jadi Bapak Ibu sahabat teknologi tahun 2024 pada level 4 ini Bapak Ibu akan mempelajari 3 modul. Di antaranya membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi. Modul berikutnya, pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran dan sarana berbagi inspirasi. Dan modul yang terakhir di level 4 adalah publikasi karya tulis untuk pengembangan profesi guru. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu sahabat teknologi telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran, Bapak Ibu dapat meningkatkan kompetensi berbagi dan berkolaborasi TIK-nya secara kreatif, inovatif, dan kolaboratif dengan kemampuan memahami konsep komunikasi efektif, menjelaskan konsep dan menyusun strategi negosiasi dan diplomasi dengan stakeholder, menjelaskan konsep dan menyusun strategi kolaborasi dalam platform teknologi secara tatap muka atau langsung, kemudian memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran, kemudian memanfaatkan media sosial dalam rangka berbagi inspirasi, dan juga Bapak Ibu diharapkan dapat mendeskripsikan teknik penulisan karya tulis ilmiah dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jadi adapun rangkaian kegiatan dalam pembatik level 4 tahun 2024, yang pertama tentunya Bapak Ibu mengerjakan pretest. Adakah Bapak Ibu yang belum mengerjakan pretest atau sudah semua? Boleh reaksinya Bapak Ibu jempolnya. Wah, Pak Heri sudah ya, Bu Pandi
ada wah cepat sekali. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengerjakan pretest. Bagi Bapak Ibu yang belum, boleh dikerjakan setelah sesi ini atau paling tidak besok pagi sudah ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa untuk membaca uraian materi pembelajaran dengan mengunduh modul dan paparan modul pada modul 11, 12, dan 13. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan latihan dan tes akhir modul ya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk mengikuti kuliah umum pembatik level 4 berbagi dan berkolaborasi yang dilaksanakan pada Sabtu 19 Oktober ya, kalau saya tidak salah mencatat, pada pukul 14.00 WITA secara daring Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengikuti sesi sinkronus kelas hari ini dan akan disebarkan daftar hadirnya nanti di akhir sesi oleh PIC kita Pak Dewa Yuda Andika. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan tugas akhir dan terakhir mengerjakan post-test. Dan sesi ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024. Selamat mengikuti tahapan pembatik level 4 tahun 2024 Bapak Ibu. Mari bersama-sama ciptakan inovasi pembelajaran digital sebagai wujud berbagi dan berkolaborasi kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu, pembukaan dari saya sudah cukup. Untuk mengefisienkan waktu, Bapak Ibu akan menyimak bersama paparan pertama yaitu dari modul 11, membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi yang akan disampaikan oleh DTK Provinsi Bali tahun 2018, Bapak Inyoman Haryantara, yang akan dipandu oleh DTK 2017, Bapak Iko Mangrika Adiputra. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tami atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya buka dengan pengasuhan rumat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Saya juga tidak mau kalah dengan Bu Tami. Tadi sudah ada 2 pantun. Ya, saya juga akan berikan pantun untuk membuka sesi pemaparan modul kita hari ini. Ya, sama seperti tadi Bu Tami, saya minta cakepnya dalam bentuk reaksi saja Bapak Ibu agar tidak terlalu bising untuk rekaman kita hari ini. Ke pasar beli ikan, tidak lupa beli donat gulali. Selamat dan sukses kami ucapkan kepada 30 besar sahabat teknologi Provinsi Bali. Memetik pepaya di kebun Pak Ali, pulangnya membeli terasi. Saatnya pembatik level 4 Provinsi Bali, semangat berbagi dan berkolaborasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu 30 besar sahabat teknologi Provinsi Bali tahun 2024. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita berbagi dan berkolaborasi, tentunya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di Provinsi Bali. Perkenalkan, nama saya Eko Mangrika Adiputra, Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2017. Nah, pada sesi kita hari ini ya saya akan memandu untuk pemaparan materi ya atau pemaparan modul yang pertama, yaitu modul yang ke-11, membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi, yang nantinya akan disampaikan secara panel juga gitu ya. Nanti setelah modul 11 akan dilanjutkan dengan modul 12, dilanjutkan dengan modul 13, nanti setelah itu baru akan ada sesi tanya jawab dan yang lainnya. Baik, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, kita akan memulai untuk pemaparan modul yang pertama kepada Pak Nyoman Haryantara. Selamat malam. Selamat malam Pak Mahadi. Baik. Bagaimana kabar? Baik, Pak kabar Haryantara? baik ini Pak Hadi. Baik, Pak Haryantara akan diberikan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk memaparkan modul 11, membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan platform teknologi. Sudah siap, Pak? Baik, siap ya. Baik, Pak Hadi, terima kasih. Saya langsung ambil alih ya, Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Salam dan bahagia buat kita semua ya, sahabat pembatik 2024. Izinkan saya mengawali dengan share screen. Mohon izin Pak Mahadi, apakah tampilan slide saya sudah tampil ya?
Mohon konfirmasi. Oke. Oh ya. Sudah Pak, sudah Pak. Siap. Saya tidak bisa melihat wajah teman nih karena di slideshow. Baik, Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya diberikan kesempatan untuk mencoba memfasilitasi ya atau berbagi tentang modul 11 yaitu membangun komunikasi dan kolaborasi dalam pemampatan platform teknologi. Nah, tadi rekan saya Pak Mangadi sudah memperkenalkan saya secara singkat juga, tapi saya meyakini Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang lain. Nah, izinkan saya juga sedikit membagikan pengalaman ya, di mana saya merupakan seorang duta rumah belajar ya di eranya tahun 2018, sekarang udah namanya duta teknologi. Nah, saya juga aktif di berbagai aktivitas dan tentu saya sebagai guru ya Bapak Ibu ya, tidak terlepas dari aktivitas kita nih, yang yakin juga Bapak Ibu juga sama. Dan saya mempunyai suatu semangat yaitu berbagi, berkolaborasi dan berdampak. Nah, Bapak Ibu, seperti yang harapan dari modul 11 ini yaitu tujuannya yaitu memahami konsep komunikasi efektif, menjelaskan konsep dan menyusun strategi negosiasi dan diplomasi dengan stakeholder. Yang ketiga, menjelaskan konsep dan menyusun strategi berkolaborasi dalam platform teknologi secara tatap muka langsung nih. Nah, Bapak Ibu, ini modul yang sangat tepat sekali untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri di level 4 ini ya. Tentu gimana Bapak Ibu memastikan bisa mengkomunikasikan. Nah, makanya level 4 ini kan berbagi dan berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, ini tanpa komunikasi maka mustahil Bapak Ibu bisa berbagi dan berkolaborasi. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya juga memperkenalkan bahwa modul ini salah satunya rekan duta kita di Provinsi Bali, Pak Agus Suputrayasa, ini salah satunya selaku pengembang modul ini Bapak Ibu ya. Nanti saya yang menyajikan, mungkin ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan lebih mendalam, tentu bisa kita komunikasikan bersama-sama dengan pengembang modulnya. Nah, di sini ada 3 kompetensi belajar harapan Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu materi yang pertama komunikasi efektif, konsep negosiasi dan diplomasi, yang ketiga strategi kolaborasi dalam pemampatan platform teknologi secara tatap muka atau langsung. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini saya tidak mungkin akan bisa memaparkan secara utuh, tapi saya meyakini Bapak Ibu sudah menumbuhkan konsep belajar mandiri dengan modul yang sudah dibagikan melalui LMS ya atau yang sudah disiapkan di kelas platform digitalnya. Nah, Bapak Ibu, saya meyakini komunikasi efektif pasti sudah Bapak Ibu jalani ya. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu sudah terbukti bisa di level 4 ini. Tidak nyangka ya Bapak Ibu ya. Ada yang tidak nyangka bisa masuk level 4 ini Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat ya. Walaupun saya tidak bisa berinteraksi secara langsung ngomong, tapi lewat kolom chat pun kita bisa memastikan diri ya bahwa kita sudah pasti terus mencoba mengkomunikasikan dari berbagai cara. Nah, di sini Bapak Ibu komunikasi efektif itu seperti apa sih? Nah, di sini sesuai dengan tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menguasai, menjelaskan konsep dan faktor yang mempengaruhi keefektifan berkomunikasi. Yang kedua, menerapkan tips dan trik berkomunikasi efektif. Nah, di sini ada proses komunikasi ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lakukan secara cepat ya Bapak Ibu, namanya komunikasi kan kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa proses dari komunikasi ini kita udah lalui dari 5 ini Bapak Ibu ya. Menurut Toha ya, disinilah salah satu proses Bapak Ibu mengkomunikasikan hingga Bapak Ibu mendapatkan timbal balik. Nah, secara rinci di sini dijelaskan bahwa diawali dengan tahap proses penciptaan gagasan atau pesan atau informasi pada umumnya muncul karena ada rangsangan dari luar atau kebutuhan untuk berkomunikasi pada diri. Nah, begitu pula tahap penyandian, artinya proses penyusunan gagasan atau pesan yang Bapak Ibu terima ya, yang tentu akan Bapak Ibu kirim kembali. Nah, ini tahap pengiriman, berikutnya ada tahap penerimaan, tahap merespon, dan tentu ada tahapan balikan atau respon balik dari Bapak Ibu. Nah, tentu ini merupakan komunikasi yang tentu pasti akan terjadi secara 2 arah ya Bapak Ibu ya kalau proses ini dilalui. Nah, tentu jenis-jenis komunikasi ini ada 3 ya Bapak Ibu. Di sini ada intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi publik. Nah, kalau intrapersonal ya tentu itu mengarah kepada diri Bapak Ibu. Interpersonal dengan
orang lain, dan komunikasi publik ya tentu lebih banyak orang. Nah, tentu secara unsur dan elemen komunikasi intrapersonal, nah ini tentu mengarah ke pribadi Bapak Ibu sendiri. Ya, gimana Bapak Ibu merasakan ya sensasi, persepsi, memori, dan proses berpikir. Nah, ini cenderung mengarah ke diri Bapak Ibu tanpa mengkomunikasikan dengan orang lain. Artinya Bapak Ibu merasakan sensasi dari sesuatu yang Bapak Ibu terima, persepsi yang Bapak Ibu juga terima, memori, merekam, menyimpan, dan proses Bapak Ibu memikirkan kondisi-kondisi Bapak Ibu. Nah, ini komunikasi intrapersonal dapat meningkatkan apa Bapak Ibu? Nah, salah satunya kesadaran diri, rasa percaya diri, manajemen diri, mandiri, kemampuan beradaptasi. Nah, inilah yang perlu kita refleksikan untuk diri kita Bapak Ibu, yang kadang-kadang kita tidak menyadari intrapersonal kita. Nah, ini Bapak Ibu bisa merasakan, dan Bapak Ibu bisa menggunakan teknik menyadarkan diri ya, mindfulness dan lain sebagainya. Nah, intrapersonal tentu apa sih yang mempengaruhi Bapak Ibu? Ya tentu dari perkembangan Bapak Ibu, emosi, latar belakang sosiokultural, gender, pengetahuan, dan lingkungan. Nah, ini secara garis besar saya berikan catatan ya, tapi secara mengkhusus tentu Bapak Ibu akan bisa mempelajari di modul bukunya. Nah, kalau di sini kan karena secara umum, karena keterbatasan waktu, wajib saya menyampaikan beberapa hal-hal yang penting yang tentu Bapak Ibu bisa ketahui poin-poinnya. Nah, ini interpersonal Bapak Ibu. Nah, tadi kan intra Bapak Ibu. Nah, sekarang yang interpersonalnya. Nah, interpersonalnya ini tentu Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan orang lain. Nah, ini beberapa karakteristiknya melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal, melibatkan perilaku spontan, kebiasaan dan sadar, dan yang lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, ini saya secara umum saja. Apa sih interpersonal itu? Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melihat tujuannya untuk apa, yaitu proses belajar, membangun dan mempertahankan hubungan sosial, mempengaruhi, bermain, dan menolong. Nah, ini saya tunjukkan yang penting-penting saja. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu, konteksnya seperti yang komunikasi secara umum menurut Toha tadi. Komunikasi interpersonal ini pengirim dan penerima pesan, pengkodoan ya, atau pemecahan satu sandi ya, atau pesan yang Bapak Ibu terima. Gangguan, apakah Bapak Ibu bisa terima dengan baik atau tidak, efeknya apa yang Bapak Ibu akan rasakan, saluran yaitu apakah Bapak Ibu menerimanya dengan baik, dan tentu konteksnya apa yang Bapak Ibu bisa terima nih. Nah, ini faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Nah, ini persepsi interpersonal, konsep diri, abstraksi interpersonal, hubungan interpersonal. Nah, ini beberapa tips dan trik ya Bapak Ibu berkomunikasi efektif. Yang yakin Bapak Ibu ini semua sudah mampu mengkomunikasikan ya. Kalau sederhananya, kalau kita udah namanya komunikasi efektif, ada reseptif, selektif, digestik, transmisif. Nah, artinya kalau udah pesan Bapak Ibu diterima dengan baik, dan Bapak Ibu menyampaikan dengan baik juga, tidak terlalu bertele-tele gitu misalnya, sehingga pesan itu akan efektif Bapak Ibu terima ya. Nah, ini kalau melihat dari komunikasi efektif ya, tentu orang cenderung akan, kalau melihat dari grafik apa ya, piramida ini ya Bapak Ibu, yang cenderung orang akan lebih cepat menerimanya itu dengan komunikasi visual. Nah, ini 70% Bapak Ibu, yaitu bahasa tubuh 60%, penampilan keseluruhan 10%, suara 20%, kata-kata 10%. Nah, ini menurut